Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Niel Silaban, kelas 2B dengan NIM 50, Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Jadi saya di sini akan membawa sebuah materi yang berhubungan dengan Pulau Madura, yaitu salah satu makanan khas Pulau Madura yaitu sate Madura. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas sejarah dari awal mulanya adanya sebuah makanan khas dari Madura ini. Jadi asal muasal sate Madura itu berasal dari seorang pria yang bernama Arya Panoleh, seseorang penguasa di Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Saat itu ia sedang berkunjung ke rumah kakaknya. Saat itu juga Arya Panoleh menggunakan pakaian warok serba hitam dan kaos bergaris-garis, ciri khas orang Madura. Kita sendiri tahu bagaimana ciri khas pakaian orang dari Madura. Biasanya orang Madura itu menggunakan pakaian khas yang bergaris-garis warna merah putih atau hitam putih juga. Di tempat kakaknya tersebut, Arya Panoleh disuguhi makanan yang berbahan dasar daging yang berbumbu, tetapi lidah dari Arya Panoleh itu tidak cocok dengan makanan tersebut. Walaupun lidah Arya Panoleh tidak cocok dengan rasa tersebut, Arya Panoleh tetap memakan makanan tersebut. Justru faktanya yang dari saya baca itu, justru yang menyebarkan makanan ini ke seluruh kota-kota besar di Indonesia yaitu Arya Panoleh sendiri. Jadi walaupun di artikelnya yang saya baca Arya Panoleh tidak cocok dengan lidah tersebut, justru faktanya Arya Panoleh adalah yang menyebarkan makanan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas ke cara penyajian sate Madura. Sate Madura umumnya adalah sate ayam yang diberi sambal berupa saus kacang. Kita sendiri tahu bagaimana looks dari sate Madura yang looks-nya yang bersaus kacang tersebut. Namun di Madura sendiri kadangkala ada yang memakai bukanlah saus kacang namun memakai saus sambal kemiri. Tapi dari pengalaman saya, walaupun saya baru sebentar di Madura, saya masih menemukan sate yang bersaus kacang. Masih jarang menemukan atau sama sekali tidak pernah menemukan sambal kemiri. Selain itu, seringkali arang sebagai alat bahan bakar sate ini arang itu sebagai alat bahan bakar untuk membakar, memanggang sate tersebut. Sate sendiri juga ditaburi dengan jeruk limau. Tetapi selain dengan daging ayam, bahan utama sate juga ada yang menggunakan dengan daging kambing. Sekarang sate Madura itu dihidangkan di atas sebuah daun pisang yang dilapisi dengan bungkus nasi. Beberapa tempat yang saya kunjungi selama membeli sate Madura memang betul untuk penyajian pembungkusan dari sate Madura itu dilapisi dengan bungkus nasi dan daun pisang. Sate Madura juga dihidangkan ada yang menggunakan nasi dan ada juga yang menggunakan lontong sebagai pelengkap dengan memakan daging tersebut. Dan ada juga yang menggunakan sambal untuk orang-orang yang menyukai pedas. Disediakan juga dengan jeruk limau ditaburi di atas daging-daging tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu di sini saya akan membahas penyebaran sate Madura di Indonesia. Penjual sate Madura di Indonesia sudah menyebar di kota-kota besar di negara Indonesia. Termasuk di tempat saya itu saya menemukan banyak beberapa penjual sate Madura yang menggunakan gerobak pada umumnya di kota Medan. Di beberapa di tempat besar kota Medan itu banyak yang menjual sate Madura. Sate Madura juga banyak hampir ditemukan di semua daerah-daerah besar seperti di tempat saya Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan justru di Madura sate sendiri susah dicari karena orang Madura tidak terbiasa menjual sate di Pulau Madura sendiri. Saya tidak tahu bahwa ini benar atau tidak, tapi
Saya membaca ini dari sebuah artikel yang ada di Google. Nah, yang selanjutnya itu untuk bahan pengolahan atau bahan pembuatan dari sate Madura sendiri. Yang pertama itu kita akan membahas daging ayam. Daging ayam ini adalah bahan dasar dari pembuatan dari sate Madura sendiri. Tapi sebelumnya tadi kita sudah bahas kalau daging ayam ini bukanlah bahan, bisa juga menggunakan daging kambing. Ada kacang tanah juga sebagai pelengkap, sebagai bumbu campuran di saus nanti, dan menggunakan cabai merah, kecap manis, dan tusuk sate yang dagingnya akan ditusuk dengan menggunakan tusuk sate tersebut. Bahan lainnya juga ada menggunakan minyak goreng, kemiri, gula merah, air garam, lontong atau nasi yang digunakan sebagai pelengkap, jeruk limau, dan bawang goreng. Nah, mungkin ini adalah beberapa foto yang terkait dengan sate Madura tersebut. Kita bisa melihat dari penampilannya, memang betul saus kacang yang ditabur di atas daging tersebut berwarna coklat. Itu pertanda bahwa dicampur dengan kecap. Ada juga yang menggunakan sambal bagi orang-orang yang suka menyukai pedas, dan ada juga yang menggunakan lontong sebagai pelengkap. Dan kita lihat sendiri di sini ada tusuk sate sebagai alat yang digunakan untuk menusuk di daging tersebut. Jadi untuk pembuatan dari sate Madura tersebut kita bisa lihat banyak cara pembuatannya di Google, di YouTube, atau di media sosial lainnya. Bisa kita sendiri mungkin bisa membuat sendiri di rumah, tetapi bahan-bahannya banyak dan harus konsisten. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.